Baik, selamat datang lagi pada video kuliah, Statistika dan Probabilitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis untuk min populasi, dengan sampel ganda. Adapun outline, dari video kuliah ini terbagi menjadi 3 bagian. Pada 2 bagian pertama, kita akan membahas tentang uji hipotesis sampel ganda yang independen. Nanti akan kita bahas pengertian dari sampel ganda independen. Nah, di sini ada 2 jenis tes, yaitu Z-test dan T-test. Nah, Z-test ini akan digunakan pada saat standar deviasi populasi pertama dan populasi kedua itu diketahui, sedangkan T-test akan dilakukan bila standar deviasi kedua populasi ini tidak diketahui. Kemudian pada bagian terakhir, kita akan membahas uji hipotesis sampel ganda yang dependen. Jadi, kedua sampel ini nanti akan bersifat independen dan definisi bersifat dependen, sorry. Jadi definisi dependen di sini nanti akan kita bahas pada beberapa slide berikutnya. Kemudian referensi, yang digunakan pada, slide kuliah ini adalah Elementary Statistics dari Ron Larson yang diterbitkan oleh Pearson pada tahun 2020. Baik, kita mulai dulu, dengan konsep dasar dari uji hipotesis. Mari kita mulai dengan, uji hipotesis sampel ganda yang independen, oke? Nah, di sini akan kita lihat definisi dari, sampel ganda yang independen. Jadi di sini 2 sampel atau sampel ganda itu disebut independen bila sampel yang dipilih dari sebuah populasi tidak berhubungan dengan sampel dari populasi kedua. Jadi prinsipnya di sini kita mempunyai 2 populasi dan, sampel yang kita ambil dari, kedua populasi ini tidak berhubungan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin, problemnya adalah mengukur, tinggi badan. Nah, di sini bisa kita gunakan 2 populasi, contohnya yang pertama adalah, eee, populasi dari, mahasiswa teknik sipil, yang kedua adalah mahasiswa dari teknik elektro. Nah, jadi di sini kita bisa kita ambil sampel dari, populasi mahasiswa, teknik sipil, sedangkan di sini sampelnya diambil dari mahasiswa teknik elektro. Jadi kedua sampel ini tidak berhubungan sama sekali dan kita tidak bisa membuat pasangan data dari, kedua populasi ini atau sampel. Nah, kemudian yang kedua adalah, apabila, 2 sampel itu bersifat independen, di mana sampel berhubungan, dengan sampel yang lain. Nah, sampel yang dependen ini, yang berhubungan ini, atau yang bergantung ini, disebut juga dengan paired sample atau match sample. Jadi bisa kita, pasangkan antara sampel dari populasi pertama dengan sampel pada populasi kedua. Nah, contoh yang mudah pada ini adalah pada saat misalnya kita melakukan uji obat. Jadi sampel ini yang pertama ini adalah, keadaan, di mana, subjek penelitian atau sampel misalnya 20 orang itu belum menerima pengobatan, sedangkan sampel kedua ini adalah 20 orang yang sama telah menerima pengobatan. Nah, contohnya nanti yang akan diukur adalah misalnya, eee, dalam masalah, tekanan darah. Jadi, eee, sebelum menerima pengobatan tertentu yang berhubungan dengan untuk menurunkan tekanan darah, misalnya bagaimana, tekanan darah rata-rata dari 20 orang ini sebelum menerima, pengobatan, kemudian untuk bagian yang sampel kedua ini adalah bagaimana tekanan darah rata-rata dari 20 orang yang sama setelah menerima, pengobatan. Nah, nanti apakah obat ini mempunyai efek atau tidak, nanti akan bisa kita ketahui setelah melakukan uji, hipotesis. Oke, jadi
Hubungan di sini artinya ini orang yang pertama, ini juga orang yang pertama ya, orang yang sama, tapi, yang di sini adalah kasusnya belum menerima pengobatan, yang di sini sudah menerima pengobatan. Baik, kita mulai dulu dengan, uji ya kita mulai definisi, uji hipotesis untuk sampel ganda, independen. Nah, untuk uji hipotesis sampel ganda independen, H0 ya, sama seperti uji hipotesis sampel tunggal atau, nol hipotesis adalah hipotesis statistik yang biasanya menyatakan tidak ada perbedaan. Oke, jadi tidak ada perbedaan, antara nilai, min populasi pertama dan min populasi kedua. Biasanya menyatakan tidak ada perbedaan antara parameter dari 2 populasi. Contohnya yang tadi saya ambil adalah min populasi, dan H0 di sini biasanya mengandung, pernyataan sama dengan, seperti lebih kecil sama dengan, ataupun lebih besar sama dengan. Ya, ini mirip dengan uji hipotesis sampel tunggal. Kemudian alternatif hipotesis, adalah komplementari dari H0, dan bernilai benar jika H0 salah. Kemudian HA memuat pernyataan, eee, strict inequality, jadi tidak ada tanda sama dengannya. Jadi di sini kita, mempunyai tanda lebih kecil, tidak sama dengan, ataupun lebih besar. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini kasus yang pertama adalah, min dari populasi yang pertama itu sama dengan min dari populasi yang kedua, itu untuk H0-nya ingat H0 memuat, tanda sama dengan ya. Kemudian, sedangkan HA-nya komplementarinya, mu1 tidak sama dengan mu2, artinya min populasi pertama tidak sama dengan min dari populasi kedua. Kemudian yang kasus yang kedua adalah, tanda lebih kecil di sini untuk H0-nya, di mana min populasi yang pertama itu lebih kecil atau sama dengan min populasi kedua, sedangkan HA adalah sebaliknya. Kemudian kasus terakhir adalah min populasi pertama itu lebih besar atau sama dengan, min populasi kedua, sedangkan HA adalah, kebalikannya. Oke, mari kita lihat, Z-test untuk uji hipotesis sampel ganda independen, dan ini biasanya, Z-test ini digunakan apabila, syarat-syarat, 4 syarat ini yang terpenuhi. Nah, jadi Z-test di sini digunakan untuk menguji perbedaan antara, nilai min 2 populasi, yaitu, min populasi pertama dan min populasi kedua. Nah, syarat yang pertama adalah standar deviasi dari populasi pertama dan standar deviasi populasi kedua itu diketahui. Yang kedua, sudah pasti ya, biasanya sampel diambil secara acak, ya tidak direkayasa. Kemudian yang ketiga, sampel dari kedua populasi adalah independen, ya sesuai dengan judul, kita di sini, judul dari definisi kita di sini. Sedangkan yang keempat adalah kedua populasi terdistribusi normal, ya. Apabila ini tidak terpenuhi, syarat yang lain adalah ini atau ya kata-katanya salah satu harus terpenuhi, jumlah populasi, sampel pertama dan sampel kedua itu masing-masing harus lebih besar atau sama dengan 30. Jadi ini, 4 syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan, Z-test untuk sampel ganda. Oke? Nah, di sini kita lihat bahwa apabila ini terpenuhi, maka sampling distribution untuk perbedaan nilai sampel, sampel min dari, populasi pertama dan sampel min dari populasi kedua, itu pasti terdistribusi normal, dengan nilai rata-rata dari sampelnya itu, mu1 dikurang, mu2, oke? Dan ini sama dengan nilai rata-rata sampel min dari populasi pertama dan nilai mu dari sampel min, eee, populasi kedua. Kemudian, nilai standar error, ya selisih antara sampel min pertama dan sampel min kedua itu bisa dinyatakan, dengan menggunakan rumusan yang ada di sini, oke. Sorry, ini variannya ya, kalau standar deviasinya berarti, tinggal kita lakukan akar kuadrat ya, akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma kuadrat per N, 2. Oke, baik. Kemudian, tes statistik untuk, selisih sampel min-nya itu, yaitu sampel min 1 dikurang sampel min 2. Nah, ini adalah tes statistiknya, sedangkan standardized tes statistiknya adalah nilai Z-score, di mana nilai Z-score-nya adalah, selisih dari nilai sampel min, dikurang selisih dari nilai populasi, dikurang min populasi pertama dikurang min populasi kedua,
dibagi dengan standar deviasi dari selisih sampel min pertama dan kedua. Dan biasanya di sini karena kita, dalam uji hipotesisnya kita, eee, ingin mengetahui selisih dari min populasi, maka di sini mu1 dikurang mu2-nya ini, dianggap bernilai sama dengan nol, apakah sama atau tidak nanti nilai min populasinya. Jadi ini adalah nilai yang sering Anda lihat nanti dalam contoh soal. Oke, kemudian, nilai standar deviasinya seperti yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya adalah akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma, 2 kuadrat atau varian ya, varian dari populasi kedua dibagi dengan N2. Oke, mari kita lihat langkah-langkah, Z-test untuk sampel ganda. Langkah yang pertama, di sini tahap verifikasi, di mana kita harus memastikan standar deviasi dari populasi pertama dan kedua diketahui, kemudian sampel sampel diambil secara acak, kemudian, independen, kemudian kedua populasi terdistribusi secara normal ataupun, jumlah sampel dari kedua populasi masing-masing lebih besar atau sama dengan 30. Ini adalah 4 syarat kita untuk melakukan, uji, Z-test. Oke, yang kedua adalah, kita harus menyatakan klaim ya, secara verbal dan matematis sehingga kita nanti bisa menentukan H0 dan HA-nya. Kemudian kita tentukan level of significant alpha. Kemudian critical value-nya kita tentukan, kemudian kita tentukan juga rejection region. Jadi tahapan ini mirip dengan, uji Z-test untuk sampel tunggal, dengan rejection region. Kemudian kita tentukan standardized test statistiknya, yaitu nilai Z-score, yaitu merupakan selisih antara, sampel means dan, population means dibagi dengan standar deviasi dari selisih sampel means. Kemudian kita buat decision, kalau Z berada pada rejection region, maka kita reject H0, kemudian, jika, tidak, maka, keputusan kita adalah fail to reject H0. Kemudian langkah yang terakhir, kita membuat interpretasi dari decision yang kita buat pada langkah yang 7. Oke, mari kita lihat contohnya di sini. Sebuah kelompok pengawas kartu kredit mengklaim bahwa ada perbedaan. Jadi klaimnya ada perbedaan ya. Ada perbedaan rata-rata, utang kartu kredit masyarakat di Oklahoma dan North Carolina. Jadi di sini sampel yang pertamanya negara Oklahoma populasinya, sedangkan sampel kedua adalah dari, North, Carolina. Nah, hasil survei acak terhadap 250 orang, jadi ini yang menjadi N-nya ya, N1 dan N2 karena di sini 25 orang dari setiap negara bagian, oke? Ditampilkan pada tabel berikut. Jadi ini tabelnya, jadi di sini N-nya sama, yaitu 250. Kemudian nilai, rata-rata sampel, utang kartu kreditnya untuk negara bagian Oklahoma adalah 5.271, sedangkan untuk negara bagian North Carolina itu 5.121. Oke. Nah, jadi, kedua sampel ini, bersifat independen, ini asumsi sudah yang dibuat. Kemudian, asumsi lagi adalah standar deviasi untuk negara bagian Oklahoma itu $960, sedangkan North Carolina $845. Kemudian yang ditanyakan kepada kita, apakah hasilnya mendukung klaim dari kelompok pengawas tersebut dan kita gunakan level of significance yaitu, 5% atau 0,05. Oke, mari kita, selesaikan, atau kita lakukan uji hipotesis ini, dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Oke, yang pertama yaitu tahap verifikasi, ya, sudah jelas di sini kita kita mengetahui standar deviasi dari kedua populasi, kemudian sampel diambil secara acak, kemudian walaupun kita tidak mengetahui bahwa tentang distribusi dari populasi, tapi kita mendapatkan jumlah sampel dari masing-masing negara bagian itu lebih besar dari 30. Jadi kita bisa, melakukan, Z-test. Kemudian klaim di sini adalah terdapat perbedaan rata-rata utang kartu kredit. Jadi, karena ada terdapat perbedaan berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Ini yang menjadi klaimnya. Oke, jadi yang menjadi klaim di sini adalah HA, bukan H0. Kemudian dengan demikian H0 formulasinya adalah kebalikan dari HA. Jadi H0-nya adalah, eee, mu1, min dari populasi pertama itu sama dengan min populasi kedua. Kemudian level of significance diketahui 5%.
Oke, karena merupakan uji tutel, ingat ya, kita lihat HA-nya di sini mu1 tidak sama dengan mu2, ini merupakan uji tutel, maka untuk alfa 0,05 kita dapatkan dari tabel itu min Z0-nya adalah -1,96, sedangkan Z0-nya juga 1,96. Maka rejection region yang sebelah kiri, ingat tutel, itu Z lebih kecil dari -1,96, dan yang sebelah kanan itu Z lebih besar dari 1,96. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menghitung standardized test statistik. Nah, rata-rata, atau sampel min dari populasi pertama itu adalah 5.271, ini kita ketahui dari soal yang ini ya, oke. Sedangkan untuk yang kedua adalah 5.121, oke. Kemudian mu1 kurang mu2 tadi, itu adalah 0, oke. Kemudian, dibagi dengan standar deviasi selisih sampel means-nya, yaitu sigma 1 kuadrat varian dari populasi pertama dibagi N1 ditambah varian dari populasi kedua dibagi dengan N2, jadi kita masukkan angka standar deviasi dari populasi pertama 960 dan standar deviasi kedua, kemudian kita lakukan perhitungannya, kita dapatkan angka Z mendekati 1,85. Jadi kita lihat di sini, dari grafik di sini, nilai Z-score kita itu tidak berada pada rejection region, jadi pada non-rejection region. Dengan demikian sudah jelas, keputusan kita adalah fail to reject H0. Oke? Berarti interpretasinya tidak terdapat cukup bukti dengan level of significant 0,05 untuk mendukung klaim terdapat perbedaan rata-rata utang kartu kredit masyarakat di Oklahoma dan North Carolina. Oke, saya harap melalui contoh ini adik-adik semua bisa memahami bagaimana prosedur untuk melakukan Z-test untuk sampel ganda yang independen dengan standar deviasi dari kedua populasi diketahui. Oke? Kemudian kita masuk pada bagian kedua, ini untuk kasus apabila standar deviasi dari kedua populasi itu tidak diketahui. Oke, oke. Di sini kita akan menggunakan t-test ya, sama seperti untuk yang sampel tunggal. Apabila standar deviasi tidak diketahui, kita juga menggunakan t-test. Jadi di sini sebelum kita melakukan t-test, kita verifikasi dulu apa yang kondisinya yang harus kita penuhi. Yang pertama, standar deviasi tidak diketahui itu sudah jelas. Kemudian sampel acak diambil secara acak, kemudian bersifat independen. Kemudian syarat populasinya terdistribusi normal. Apabila ini tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan syarat dari jumlah sampel, yaitu jumlahnya harus lebih besar dari atau sama dengan 30 untuk masing-masing populasi, untuk masing-masing sampel. Oke. Oke, kemudian tes statistiknya ada selisih dari sampel min, kemudian standardized statistiknya adalah sama, mirip dengan Z-score, cuma di sini kita mempunyai penyebutnya adalah nilai standar deviasi dari sampel, bukan standar deviasi dari populasi. Nah, di sini ada 2 kasus. Kasus yang pertama adalah kalau kita tahu bahwa varian walaupun kita tidak tahu nilai dari varian kedua populasi, tapi kita tahu bahwa kedua populasi ini mempunyai varian yang sama, maka standar deviasi dari sampel selisih X1 dikurang X2, sampel min pertama dan kedua itu didefinisikan sebagai sigma head, ya. Sigma head ini nanti didefinisikan dengan persamaan ini. Jadi sigma head dikali dengan akar 1/N1 tambah 1/N2, oke. Sedangkan sigma head adalah bisa kita lihat bisa dihitung dengan menggunakan persamaan yang ini. Dan ingat S1 kuadrat di sini adalah standar deviasi sampel populasi pertama, kemudian yang ini adalah standar deviasi eee, sampel kedua. Ya, ingat kembali cara menghitung standar deviasi sampel ini adalah akar dari selisih antara eee, nilai sampel ya, XI dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Oke.
Jadi ini nanti berlaku untuk masing-masing populasi. Kalau ini berarti untuk populasi yang pertama berarti kita, nilai selisih, kuadrat kemudian dijumlahkan dibagi n kurang satu untuk populasi data dari sampel populasi pertama. Oke? Kemudian kita mempunyai juga degree of freedom di sini yang didefinisikan sebagai N1 tambah N2 dikurang 2. Jadi karena kita di sini mempunyai 2 populasi, makanya degree of freedom dikurangkan untuk masing-masing populasi. Ingat kalau misalnya untuk sampel tunggal kita mempunyai degree of freedom N kurang 1 ya. Tapi karena di sini kita mempunyai 2 populasi, makanya di sini dikurangkan dengan 2. Oke, untuk kasus yang kedua adalah kalau varian kedua populasi itu tidak sama, maka, nilai, standar, error untuk selisih sampel min pertama dan kedua adalah, ini lebih simpel, yaitu akar dari, varian sampel populasi pertama dibagi N1 ditambah varian sampel populasi kedua dibagi dengan N1, kemudian degree of freedom-nya, ya, ini adalah salah satu mana yang lebih besar antara N1 kurang satu, koma N2, N2 kurang satu. Jadi seandainya misalnya kita mempunyai nanti N1-nya itu 20, kemudian N2-nya itu, 25, maka degree of freedom-nya adalah, min dari, eee, 19 ya, 20 kurang satu, koma 24, yaitu 25 kurang satu sehingga sudah pasti nilainya adalah 19 karena 19 lebih kecil dari, 24. Jadi min di sini mana yang lebih besar, di antara kedua argumen dari, min. Oke, mari kita lihat, untuk merangkumkannya diagram alir dari uji hipotesis sampel, ganda yang independen. Oke. Nah, pada kotak pertama akan dilihat dulu apakah kedua populasi standar deviasi dari kedua populasi diketahui atau tidak. Nah, apabila diketahui, dicek lagi apakah, populasi itu terdistribusi secara normal atau jumlah sampelnya, lebih besar atau tidak sama dengan 30. Nah, kalau ini terpenuhi kita menggunakan Z-test ya. Kemudian kalau, syarat ini tidak terpenuhi, ya kita tidak bisa melakukan Z-test ataupun T-test. Oke. Nah, kalau ini standar deviasi tidak diketahui ya, kalau ini jawabannya no, kemudian dicek lagi hal yang sama dengan yang di sini. Nah, kalau jawabannya tidak, kita tidak bisa melakukan T-test. Sebenarnya ini untuk T-test yang bagian yang ini, sedangkan yang ini kita untuk Z-test. Oke? Nah, apabila ini di syarat, jumlah distribusi populasi dan jumlah sampel dipenuhi, ya, ini kemudian dicek lagi apakah, varian dari populasi itu sama atau tidak. Nah, apabila sama, maka kita menggunakan t-test. Di sini yang kita lihat adalah yang berbeda antara kedua cabang ini adalah definisi dari standar error sampel min pertama dikurang sampel min kedua, dan juga definisi untuk degree of freedom-nya yang berbeda. Oke. Nah, setelah melihat diagram alir ini, saya harap adik-adik semua, eee, bisa memilih, tes yang tepat dan, pemilihan variabel yang tepat juga. Oke, mari kita lihat, langkah-langkah t-test, untuk sampel ganda. Ini mirip dengan t-test untuk sampel tunggal. Yang perbedaan di sini juga dengan yang Z-test adalah di sini kita menentukan, degree of, freedom, oke? Jadi setelah kita menentukan level of significance, kita tentukan degree of freedom, sama juga untuk t-test sampel, eee, tunggal. Cuma untuk Z-test kita tidak perlu melakukan, langkah ini, oke? Kemudian standar tes statistiknya sudah kita bahas pada definisi, oke? Kemudian decision dibuat berdasarkan, rejection region, dan langkah yang terakhir kita harus, tetap membuat interpretasi dari hasil uji hipotesis kita. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, hasil tes matematika nasional untuk sampel acak siswa yang diajar oleh 2 guru sekolah yang berbeda, oleh 2 guru yang berbeda di sekolah, oke. Jadi mata pelajaran yang pertama itu, sampelnya itu dari guru A. Sedangkan sampel dari populasi kedua itu, eee, pelajaran matematikanya itu disampaikan oleh guru B, oke? Nah, di sini
Hasil, tes matematikanya dari guru pertamanya itu, dari sampel mahasiswanya itu nilai rata-rata skornya 473, kemudian, standar deviasi sampelnya itu 39,7, kemudian jumlah sampelnya 8. Kemudian untuk guru kedua, itu nilai rata-rata hasil tes matematika nasionalnya itu 459, standar deviasinya 24,5, dan jumlah, sampelnya adalah 18. Kemudian dari data ini, ya ditanyakan, dapatkah Anda menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai ulangan matematika siswa, dari kedua guru tersebut? Kemudian di sini kita menggunakan level of significance, 10% atau 0,1. Kemudian asumsinya populasinya terdistribusi, normal, karena di sini kalau untuk jumlah, sampelnya itu tidak memenuhi syarat lebih besar atau sama dengan 30. Kemudian asumsi yang kedua, ini asumsi yang pertama ya. Asumsi yang kedua adalah varian populasinya itu tidak sama. Oke. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama, verifikasi, ini terpenuhi semua. Oke. Kemudian klaimnya adalah terdapat perbedaan rata-rata. Jadi karena terdapatnya perbedaan, jadi mengandung kata-kata tidak sama dengan, ini berarti mengarah kepada HA. Sedangkan H0-nya itu berarti sama ya, nilai, rata-rata nilai matematikanya. Kemudian level of signifikannya alfa sama dengan 0,1, oke. Kemudian karena varian dari kedua populasi itu, berbeda, maka, nilai, degree of freedom-nya kita gunakan rumusan mana yang lebih besar antara degree of freedom dari, sampel pertama dan, eee, sampel kedua. Jadi kita lihat di sini degree of freedom dari sampel pertama itu, 7, oke, sedangkan kedua itu adalah, eee, 17. Dengan demikian degree of freedom kita adalah yang lebih kecil yaitu 7, oke. Karena merupakan uji tutil, maka untuk alfa 0,1 kemudian degree of freedom 7 kita peroleh, eee, 2T0 di sini ya. Di sini nilai kritis untuk yang, ekor sebelah kiri itu min 1,895, kemudian T0 untuk yang sebelah kanan itu 1,895. Maka rejection region-nya bisa kita definisikan seperti ini, untuk yang rejection region sebelah kiri dan rejection region untuk sebelah, kanan, oke? Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung standardized test statistik untuk varian populasi yang tidak sama. Oke, jadi kita gunakan rumusan dari definisi untuk varian yang tidak sama, yaitu yang ini, Oke, untuk menghitung standar deviasi atau standar error perbedaan antara sampel min pertama, dan sampel min kedua. Jadi kita masukkan nilai, sampel min yang pertama 473, kemudian nilai, sampel min yang kedua 499, kemudian mu1 kurang, mu2 itu nilainya 0, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya alasannya. Kemudian standar deviasi sampel pertama yaitu 39,7, yang kedua 24,5. Kita masukkan ke dalam rumusan ini, kita peroleh nilai T-nya adalah mendekati 0,922. Oke? Eee, dan ini bisa kita lihat berada di luar rejection region. Dengan demikian decision kita adalah fail to reject dari H0. Jadi interpretasinya adalah tidak terdapat cukup bukti dengan level of significance 0,1 untuk mendukung klaim terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika dari kedua guru. Jadi, dalam bahasa kasarnya bukan secara bahasa formal untuk interpretasi hasil ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara nilai matematika dari kedua guru. Oke, jadi intinya kedua guru mengajar dengan sama baiknya. Baik, kita lihat untuk, contoh kedua di mana kita di sini, melihat, kasus kalau varian populasinya sama. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Sebuah produsen mobil mengklaim bahwa rata-rata biaya mengemudi per mil pada sedannya lebih rendah. Oke, kita lihat lebih rendah. Oke, nanti kita lihat dari formulasi HA-nya bagaimana dibanding dengan pesaing utamanya. Kemudian Anda melakukan penelitian yang menggunakan 30 sedan, oke. Nah, ini berarti ini N1-nya, oke, dari pabrikan.
Kemudian dari pesaingnya, yaitu kita ambil sampel, 32. Jadi di sini kita ada 2 perusahaan ya, dengan jumlah sampel 32, kemudian hasilnya kita lihat pada tabel ini, oke. Ini untuk biaya mengemudi per mil dari, pabrikan yang kita, eee dari produsen mobil A, itu, $0,52 per mil, sedangkan, pesaingnya itu $0,55 per mil. Kemudian standar deviasi dari, pabrikan itu 0,05, sedangkan dari pesaingnya 0,07 itu standar deviasinya. Oke, dan ini adalah jumlah sampelnya. Oke, dengan menggunakan data ini akan kita lihat, eee bagaimana, uji hipotesisnya, dan bagaimana kita menguji klaim dari, produsen mobil yang pertama, yang mengklaim bahwa biaya rata-rata mengemudi per milnya itu lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Oke, mari kita lihat dulu langkah-langkahnya. Oke, langkah verifikasi, di sini kita tidak perlu menggunakan asumsi, populasi terdistribusi normal karena jumlah sampelnya itu lebih besar atau sama dengan 30. Kemudian klaim dari pabrikan adalah rata-rata biaya mengemudi per mil pada sedan pabrikan lebih rendah dibandingkan pesaing utamanya. Oke? Sorry, di sini seharusnya tidak boleh ada tanda sama dengan, jadi ini seharusnya adalah, lebih kecil karena lebih rendah ya kata-katanya. Oke, jadi ini tandanya lebih kecil strict dan ini merupakan klaim dari pabrikan. Sedangkan H0-nya adalah mu1 lebih besar atau sama dengan mu2. Oke. Kemudian level of significance-nya 5%, ini diketahui oke, di sini diketahui 5%. Oke. Kemudian karena varian dari kedua populasi itu sama, ya, sesuai dengan asumsi, maka kita gunakan perhitungan degree of freedom N1 tambah N2 dikurang 2, ya kita masukkan nilai N1 dan N2, kita dapat degree of freedom-nya adalah 60. Karena merupakan uji left tail, ingat lagi kalau lebih kecil kita melakukan uji left tail, lihat lagi HA-nya, maka untuk, level of significance 0,05 kita peroleh Eee, dan degree of freedom-nya 60 kita peroleh T0-nya atau nilai kritis untuk T-nya itu, -1,671. Oke, jadi rejection region kita adalah T lebih kecil dari -1,671. Oke, kemudian kita gunakan perhitungan standar error untuk selisih sampel min. Seperti yang ada pada, definisi untuk t-test dengan varian populasi yang tidak sama, ingat kembali bahwa ini adalah, nilai dari sigma head yang langsung saya tuliskan di sini, oke? Jadi dengan memasukkan nilai N1, N2, dan juga S1 sama S2, ya, kita peroleh nilainya adalah, nilai standar error-nya adalah 0,0155416, oke? Nilai nilai S-nya, standar error-nya, kemudian, kita setelah mendapatkan nilai standar error-nya, kita hitung nilai T-score-nya, dengan memasukkan nilai S yang ada di sini, oke, kan kemudian nilai sampel min X1 dan X2, sampel min yang kedua, kita peroleh nilai T-nya itu mendekati -1,93. Oke, dan kita lihat ini berada pada nilai -1,93 ini berada pada, rejection region. Jadi keputusan kita adalah reject H0. Jadi interpretasinya terdapat cukup bukti dengan level of significance 0,05 untuk mendukung klaim pabrikan, bahwa rata-rata biaya pengemudi per mil mereka memang lebih rendah dibandingkan dengan, pesaing utamanya. Oke, jadi contoh yang kedua ini saya harap, adik-adik bisa membuat adik-adik mahasiswa itu memahami bagaimana, melakukan, t-test baik pada kasus varian populasi sama maupun yang tidak sama, oke. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu kita melakukan uji hipotesis untuk sampel ganda yang, dependen. Nah, di sini kita melakukan, t-test ya, langsung untuk sampel ganda dependen ini kita tidak mempunyai opsi untuk, z-test, tapi kita menggunakan t-test. Untuk melakukan uji hipotesis sampel ganda dependen, maka kita perlu menentukan nilai perbedaan, ya, di sini dinotaskan dengan D, untuk setiap, pasangan data. Jadi apabila kita seperti gambar yang, definisi dari variabel
sampel ganda dependen, maka untuk pasangan data ini kita tentukan dulu selisih dari, variabel yang akan kita uji, oke? Jadi untuk setiap, sampel kita hitung selisihnya, oke? Nah, kemudian setelah kita hitung selisih untuk masing-masing pasangan, kita tentukan nilai rata-ratanya, yang ini dinyatakan dengan D bar, ya. Kemudian kondisi untuk melakukan uji hipotesis itu sampel diambil secara acak, kemudian sampel dari kedua populasi itu dependen, kemudian asumsinya kedua populasi terdistribusi secara normal ataupun jumlah sampelnya lebih besar atau sama dengan 30. Oke? Kemudian degree of freedom-nya itu, N kurang satu karena kita, seharusnya ya, ini seolah kita perlakukan seperti, sampel yang apa, seperti dari, sampel yang sama ya, karena contohnya seperti dari pengujian obat tadi, ya ini adalah bagaimana kondisi misalnya tekanan darah sebelum dikasih obat dan setelah dikasih obat. Jadi berlaku pada, eee, subjek yang sama, orang yang sama, cuma dilakukan pada kondisi sebelum dan sesudah, oke? Jadi di sini, kalau ini terpenuhi, maka distribusi T dengan, eee jadi kita di sini, untuk uji hipotesisnya nanti kita menggunakan, distribusi T, ya, di mana kita lihat di sini, nilai, min dari perbedaan ini, ya. Jadi D di sini, nilai D bar di sini nanti, itu, seperti kita lihat di sini merupakan, nilai rata-ratanya. Mu D ini menyatakan nilai rata-rata dari, D untuk populasi ya. Kemudian di sini adalah nilai, kritis untuk apa, rejection region-nya ya, untuk, eee nilai nilai kritis untuk rejection region yaitu T0 dan, min T0, oke? Jadi di sini lihat lagi definisi yang, precise dari mu-D adalah nilai rata-rata yang dihipotesiskan dari perbedaan data berpasangan dalam, populasi. Kemudian standar deviasinya dihitung, kalau di sini adalah mu-D-nya, sedangkan standar deviasinya adalah, DI dikurang D bar, ya. Jadi DI ini yang kita hitung di sini, kemudian D bar yang di sini, oke, kemudian kita kodenya dibagi dengan N kurang satu ya. Ini rumus standar deviasi yang normal, cuma di sini variabelnya adalah D. Oke. Nah, kita lihat definisi dari t-test, ya. Syaratnya sudah kita sampaikan sebelumnya untuk t-testnya, kemudian tes statistiknya adalah D-bar sendiri tes statistiknya, kemudian standardized tes statistiknya adalah D-bar dikurang D di sini dibagi dengan SD dibagi dengan akar N. SD ini sudah kita definisikan pada slide sebelumnya. Kemudian degree of freedom-nya N kurang satu, langkah-langkahnya juga sama, di sini hanya perbedaannya pada t-test yang biasa kita lakukan, cuma di sini, tes statistik dan apa namanya, standardized tes statistiknya agak berbeda, ya, dengan yang biasanya. Oke, cara membuat decision juga sama seperti pada t-test yang biasa, oke. Mari kita lihat contohnya untuk lebih memahami, bagaimana, prosedur dari t-test untuk sampel ganda yang, dependent. Jadi kita lihat di sini sebuah perusahaan instruksi golf mengklaim bahwa orang yang bermain golf dapat meningkatkan skor rata-rata. Sorry, di sini seharusnya memperbaiki. Skor rata-rata golf mereka. Oke, saya sendiri tidak tahu aturan permainan golf, cuma di sini kelihatannya adalah semakin kecil skornya berarti, semakin, bagus kayak gitu ya. Jadi bukan semakin tinggi ini, nilainya itu semakin bagus, nggak, jadi malah kebalikannya. Kalau, skornya rendah itu berarti lebih bagus. Dengan mengambil pelajaran dari salah satu, pelatih mereka. Oke, skor rata-rata golf dari 8 orang yang dipilih secara acak, berarti N-nya di sini, 8 ya, 8 orang, N1 sama N2-nya sama 8 orang, karena nanti akan kita lihat bagaimana, skor mereka setelah, sebelum mengambil, mmm, les lah kita bilang ya, apa, kursus dari trainer mereka dan setelah, kursus, ya bagaimana skor mereka.
Oke, ditentukan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran dari salah satu pelatih perusahaan. Oke, hasil ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Pada alfa 0,1 terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim perusahaan, ya, meningkatkan memperbaiki skor mereka. Nah, kita lihat di sini kita punya 8 sampel. Kemudian kita lihat, orang yang pertama di sini, skor dia sebelum, mengambil, kursus itu 96, setelahnya menjadi 89. Jadi ini ada perbaikan ya, karena nilainya turun. Nah, ingat tadi, prinsipnya kalau nilainya turun, ya, itu berarti, skornya, menjadi baik, kayak gitu. Yang kedua juga sama, ya turun skornya, yang ini tetap tidak ada perbaikan, yang ini juga turun, yang ini malah, naik ya. Jadi malah ini adalah kasus khusus di mana malah setelah, eee mengambil kursus nilainya malah tidak, menjadi baik ya, malah naik nilainya. Yang ini turun, yang ini juga turun, yang ini juga kasus khusus lagi, yaitu setelah mengambil kursus malah, eee, skornya menjadi kurang baik gitu ya, karena nilainya menjadi naik gitu. Oke, oke, kita lihat solusinya, oke. Verifikasi di sini sampel acak dan dependen, oke. Jadi populasi terdistribusi normal. Jadi ini kita bisa melakukan, t-test karena kalau dari, syarat jumlah sampel tidak memenuhi ya, karena cuma 8 orang. Kemudian klaimnya orang yang bermain golf dapat meningkatkan skor rata-rata mereka dengan mengambil, pelajaran dari instruktur, oke. Nah, di sini kita lihat, mengambil pelajaran meningkatkan skor rata-rata, jadi di sini MIUD-nya, jadi nilai rata-rata selisihnya itu harus lebih besar, dari nol. Kenapa lebih besar dari nol? Karena ini berarti kan nilainya positif ya, kalau perbedaannya ini D-nya itu positif, ya karena 96 dikurang 89 ya, oke. Kemudian, 95 dikurang 90 juga positif ya. Positif positif, ya kemudian negatif, positif positif, negatif. Jadi kalau positif itu berarti, ada perbaikan ya. Oke, oke. Sedangkan H0-nya adalah, tidak ada perbaikan di mana selisihnya itu, bernilai, negatif. Jadi setelah bermain golf malah lebih tinggi, seperti itu kira-kira. Oke, kemudian level of signifikannya itu 0,1, kemudian degree of freedom-nya, 7. Oke, karena merupakan right tail, kita lihat lagi di sini MIUD-nya itu lebih besar, maka untuk alfa 0,1 dan DF7 kita peroleh, nilai kritisnya itu 1,415, dengan demikian rejection region-nya adalah T lebih besar dari 1,415. Nah, jadi kita lihat di sini nilai selisihnya, ya, D-nya, ya ini untuk orang yang pertama sampai orang ke-8. Kita hitung masing-masing nilai D-nya, maka kita lihat tadi untuk orang 1, 2, 3, 4 ke ini orangnya ada berapa ya? Ada 8, oke. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk orang kelima ini nilainya negatif sama orang yang, terakhir. Itu D-nya negatif. Jadi kalau kita totalkan nilai D-nya itu kita dapatkan 13, dengan demikian rata-rata kita adalah 13/8, 1,625, sedangkan, standar, deviasinya itu nanti kita hitung nilainya adalah 4,6272. Dengan demikian kita bisa, menghitung standardized test statistik kita, yaitu 1,625, kemudian MIUD kita itu sudah pasti nol ya, sama dengan kasus kita yang independen ya. Jadi perbedaannya, yang kita posisi seharusnya tidak ada perbedaan. Oke, kemudian nilai SD-nya kita masukkan 4,6272, kemudian akar N yaitu akar 8 kita peroleh nilai T-nya 0,9933. Dan ini nilai T ini tidak berada pada rejection region, di mana rejection kita adalah T lebih besar dari 1,415. Dengan demikian, decision kita adalah fail to reject, H0. Kemudian interpretasi kita tidak terdapat cukup bukti dengan level of significant, 0,1 untuk mendukung klaim dari perusahaan bahwa orang dapat memperbaiki
skor rata-rata golf mereka dengan mengambil pelajaran dari, instruktur, mereka, oke. Jadi saya harap dari, latihan ini, ya karena kita fail to reject, H0, maka, eee, saya harap, adik-adik semua bisa memahami bagaimana, proses kita melakukan uji hipotesis untuk sampel ganda yang, dependen. Oke, baik terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada video kuliah kali ini, di mana kita melakukan formulasi hipotesis dan uji hipotesis untuk perbedaan mean dari dua populasi. Untuk sampel ganda ya khusus ya problem yang kita kaji. Kemudian kita melihat tiga kasus. Kasus pertama sampelnya independen, kemudian standar deviasi diketahui dari kedua populasi. Yang kedua adalah kebalikan dari kasus yang pertama, di mana sampelnya independen, kemudian tapi, standar deviasinya tidak diketahui dari kedua populasi. Kemudian yang terakhir, kita mempelajari uji hipotesis untuk, sampel yang, independen. Oke, sampai jumpa lagi pada, video berikutnya.